Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Irwan Abdunugraha, SIP MSI. Saya adalah dosen tetap pada program studi ilmu politik Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Quran. Pada kesempatan ini saya diminta untuk mengampu mata kuliah, yaitu mata kuliah kebijakan publik, di mana pada mata kuliah kebijakan publik ini memiliki atau mempunyai bobot SKS, yaitu 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 3 dan memiliki jumlah pertemuan yaitu 16 pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah kebijakan publik ini juga mempunyai capaian pembelajaran yang dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah kemampuan umum, yang keempat yaitu kemampuan khusus. Pada aspek sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep dasar kebijakan publik, mampu memahami proses kebijakan publik, dan mengikuti perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pada aspek kemampuan umum, terdapat 2 poin, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi kebijakan publik dengan memperhatikan nilai humaniora. Yang berikutnya, mampu mengkaji implikasi kebijakan publik termasuk dampak perkembangan teknologi digital terhadap kebijakan publik di Indonesia berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, atau rekomendasi yang bermanfaat. Pada aspek kemampuan khusus, terdapat 2 poin, yaitu mampu melakukan pemetaan masalah terkait kebijakan publik, kemudian menyusun perencanaan kebijakan yang berbasis kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Yang berikutnya, yaitu mampu menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik di Indonesia. Pada mata kuliah kebijakan publik ini juga terdapat capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep dasar kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa memahami proses kebijakan publik. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap kebijakan publik di Indonesia. Pada mata kuliah ini juga terdapat materi pembelajaran yang akan dibahas pada 1 semester ini. Yang pertama, pada pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan kebijakan publik. Pertemuan kedua, yaitu konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Pertemuan ketiga, yaitu pendekatan kebijakan publik. Pertemuan keempat, kita akan membahas tentang model-model kebijakan publik. Pertemuan kelima, yaitu proses kebijakan publik. Pertemuan keenam, kita akan membahas tentang pendefinisian masalah publik. Pertemuan ketujuh, yaitu penyusunan agenda kebijakan. Lalu pada pertemuan ke-8, kita akan menyelenggarakan UTS atau ujian tengah semester. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang formulasi kebijakan publik. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang implementasi kebijakan publik. Pertemuan ke-11 yaitu evaluasi kebijakan publik. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang perubahan kebijakan publik. Pertemuan ke-13 yaitu terminasi kebijakan publik. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang kebijakan publik di era digital. Lalu pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang kebijakan publik di Indonesia. Lalu yang pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester atau UAS.
Di dalam mata kuliah kebijakan publik ini juga kita gunakan metode pembelajaran yang dalam satu semester ini akan kita gunakan. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah FGD, ya. Yang ketiga adalah contextual learning, yaitu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata dari mahasiswa. Lalu yang keempat adalah collaborative learning dalam bentuk kelompok kecil, ya, dan diskusi tentunya. Lalu yang terakhir terkait dengan metode pembelajaran yaitu penugasan kelompok. Nah, dalam mata kuliah ini juga kita sediakan tentang bahan pembelajaran atau bahan ajar, yaitu yang pertama adalah buku ajar, yang kedua adalah modul pembelajaran non cetak. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan perkuliahan ini terdapat alat pembelajaran, yaitu kita menggunakan LCD TV. Yang kedua adalah lembar kerja atau worksheet untuk memantau perkembangan atau progres pembelajaran dari rekan-rekan mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah aplikasi sistem akademik mahasiswa yang nantinya akan kita gunakan sebagai LMS. Lalu yang terakhir berkaitan dengan bobot nilai atau bobot penilaian pada mata kuliah kebijakan publik kali ini. Yang pertama adalah UAS, itu mempunyai bobot 25%, lalu UTS mempunyai bobot 25%, tugas yaitu mempunyai bobot 25%, dan presensi mempunyai bobot 25%. Baik rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu sebagai awalan atau sebagai pengantar pada mata kuliah ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, teman-teman selalu sehat selalu dan semangat karena masih pagi ya. Tentu teman-teman harus semangat sebagai anak muda, harus on fire ya untuk menimba ilmu untuk masa depan yang lebih bagus. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan kebijakan publik di era digital. Karena ini adalah di pertemuan ke-14. Kalau kita flashback kemarin di pertemuan ke-13 kita sudah bahas tentang terminasi kebijakan publik, di mana kaitan dengan terminasi kebijakan publik itu sedikit mereview bahwa terminasi kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan publik yang sudah dievaluasi atau sudah di assessment berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalannya, lalu pemerintah memberikan atau pengambil kebijakan itu membuat kebijakan baru atau menyesuaikan kebijakan baru agar berdasarkan pada hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Tentu perubahan atas kebijakan yang sudah ada menjadi sebuah kebijakan baru itu akan berdampak baik itu positif maupun negatif dalam masyarakat, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan publik di era digital. Nah, di mata kuliah di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang kebijakan publik di era digital. Ya. Tentu kita ketahui bersama kebijakan publik di era digital tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri, ya, karena pemerintah sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi, yang dimana perkembangan teknologi tersebut menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan bagi pemerintah untuk bisa beradaptasi, dan itu menjadi tentu akan menyulitkan atau memudahkan bagi pemerintah apabila pemerintah tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, dalam konteks transformasi digital ya di dalam kebijakan publik ini, di mana transformasi digital sekarang itu membawa perubahan pada berbagai aspek termasuk pada kebijakan publik. Perkembangan teknologi yang sekarang yang kian pesat, semua menggunakan gadget, ya kan, menggunakan single data dan segala macam, menjadikan pemerintah itu yang dulunya pemerintah itu membuat sebuah kebijakan atau kebijakan administratif misal itu secara manual
awal sekarang dipaksa seolah-olah ya, dipaksa untuk menggunakan sistem-sistem online ya kan? Nah, dalam penggunaan teknologi digital itu, dalam ujian publik itu juga memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih baik dan transparan. Kenapa? Karena dengan adanya single system yang berbasis online, semua data, semua informasi itu sudah diakses, ya kan? Mungkin teman-teman sekarang bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, misal, atau teman-teman mau mencari contoh peraturan daerah atau perda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, itu sekarang sudah ada sistem JDIH misal, dan teman-teman bisa mengakses, atau semua masyarakat itu bisa mengakses berkaitan dengan informasi-informasi tersebut, sehingga semua hal itu bisa diskemakan untuk bisa transparan ya. Maka tapi ya tentu konteks transparan itu kan bisa dibuat transparan atau tidak kan gitu ya. Nah, berkaitan dengan transformasi digital itu juga membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Sekarang sudah banyak model-model kuesioner, misal pakai Google Form, terus survei misalnya ya kan, yang tentunya masyarakat itu bisa terlibat secara langsung, walaupun tidak bertatap muka ya, tidak bertatap muka, tapi bisa terlibat secara langsung untuk pengambilan kebijakan atau minimal mempengaruhi pemerintah untuk dalam pengambilan kebijakan. Nah, dalam transformasi teknologi ini memaksa pemerintah itu harus mengadopsi kebijakan-kebijakan yang relevan dalam pengembangan teknologi. Tentu tadi yang saya sampaikan di awal, memaksa pemerintah untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Bahkan sekarang anggaran pun bisa dipublis melalui sistem-sistem online dan segala macam. Nah, ini adalah konsep ya. Ada konsep e-government ya, yaitu dia berfokus pada implementasi kebijakan dan keputusan oleh pemerintah. Ini termasuk program digital government ya, di mana sekarang model e-government ini dalam pengimplementasian kebijakan itu bisa terpublish dengan masif ya, karena semua aturan baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya, bahkan di desa sekarang juga sudah menggunakan sistem online ya kan, di mana fokus dari implementasi kebijakan, semua kebijakan yang diimplementasikan itu bisa direncanakan, bisa dilaksanakan, dan bisa dilaporkan dengan menggunakan model e-government ini. Digital government itu menurut UNDP itu dikenal sebagai good government, artinya masuk dalam salah satu kriteria good government terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya, semua informasi publik itu dibuka. Mungkin pemerintah ada kebijakan informasi-informasi yang tidak dibuka atau tidak dipublish. Karena apa? Karena mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin bisa menjadikan kacau atau menjadikan persepsi publik itu menjadi kurang baik dan segala macam. Maka informasi publik pun pasti akan dirapatkan dan akan diputuskan apa yang dibuka dan apa yang tidak dibuka atau tidak dipublish. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan dampak perkembangan dari teknologi. Tentu dalam kebijakan publik itu akan berdampak ketika teknologi itu akan berkembang, karena perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh sekali terhadap semua lini di masyarakat ya, termasuk kebijakan publik. Nah, dampak dari perkembangan teknologi terhadap kebijakan publik itu yang pertama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, ya kan? Tentu yang dulu karena pertanggungjawaban sebuah laporan keuangan misal itu dilakukan secara manual ya, dan masih menggunakan kertas,
artinya keterbukaannya juga masih sangat kesulitan kan gitu. Tapi ketika sekarang di era digital itu semua tinggal diupload dan masyarakat pun bisa melihat itu menggunakan gadget. Terus inovasi, dengan adanya perkembangan teknologi itu pemerintah dipaksa untuk berinovasi ya, berkaitan dengan model-model kebijakan kekinian ya kan, karena webnya sekarang anak muda pun di era digital juga sudah berubah dan segala macam. Terus berkaitan dengan partisipasi dan responsivitas publik ya. Nah, partisipasi dan responsivitas publik tentu di dalam konteks digitalisasi dalam kebijakan publik ya, masyarakat akan lebih partisipatif. Tapi yang menjadi catatan adalah masyarakat yang sudah melek terhadap teknologi. Nah, maka salah satu tugas pemerintah dan kita itu adalah untuk mencerdaskan masyarakat yang mungkin belum familiar dengan teknologi. Agar apa? Agar mereka bisa berpartisipasi dalam konteks kebijakan itu di pemerintah itu on time semua ya. Nah, dampak yang terakhir yaitu tantangan regulasi dan keamanan. Nah, ini kira-kira contohnya apa nih kira-kira? Tanggapannya tentang berkaitan dengan tantangan regulasi dan keamanan itu kaitan dengan dampak perkembangan teknologi dalam kebijakan publik apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya. Mas Bintang? Jadi menanggapi, Ya. menurut saya tentang keamanan dan regulasi sebetulnya adalah menjadi evaluasi bagi kita sebagai mahasiswa melaksanakan perannya sebagai kontrol pemerintah, yang mana kita sudah mendapati kemarin pasca quick-count di pemilu pilpres adanya sirekap yang ada dimungkinkan dimanipulasi. Dan setelah itu saya rasa pemerintah terkait belum melakukan sebuah percepatan untuk perbaikan, karena ketika pilkada sirekap pun belum diadakan. Terus mengenai regulasi pastinya adalah menjadi tantangan juga bagi pemerintah, yang mana ia harus bersandar pada transparansi dan akuntabilitas. Seperti contohnya pada rancangan undang-undang TNI, publik sangat bertanya-tanya, publik saling bersimpang siur persepsinya dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Baik, terima kasih. Bagus sekali statementnya dari Mas Bintang ya. Jadi betul kaitannya dengan tantangan regulasi dan keamanan ini, kaitannya dengan dampak teknologi di kebijakan publik ini. Yang dicontohkan tadi adalah kaitannya dengan sirekap ya, atau sistem online hasil rekap suara atau suara. Dan itu banyak, ada isu itu dihack, ada isu bahwa itu memang ada perbedaan data antara yang dengan sistem online dengan perbedaan di C1 ya kan masalahnya. Nah, ini kan masih menjadi PR nih kaitannya dengan digitalisasi. Ternyata digitalisasi kita nggak aman-aman juga, gitu kan? Nggak aman-aman juga. Dan itu perlu dievaluasi gitu. Perlu dievaluasi agar apa? Agar digitalisasi di Indonesia ini tidak hanya sekedar wacana-wacana saja, tapi juga lebih masif. Karena apa? Karena digitalisasi ini juga harus diikuti dengan habit. Nah, ini diikuti dengan habit untuk memanfaatkan teknologi itu agar lebih positif, khususnya berkaitan dengan pemerintah. Oke, terima kasih Mas Bintang. Silakan. Oke, selanjutnya ini adalah kebijakan-kebijakan contoh kebijakan di berbagai negara dan publik yang berkaitan dengan digitalisasi atau di era digital. Ya, seperti contoh kebijakan perlindungan data pribadi. Ya, ini General Data Protection Regulation itu di Uni Eropa, di mana di tengah percepatan arus informasi data pribadi itu dimungkinkan untuk dapat disalahgunakan, sehingga di Uni Eropa itu ada kebijakan untuk melindungi data-data pribadi itu agar tidak disalahgunakan. Mungkin teman-teman pernah dapat WA tiba-tiba di WA sama sales apa gitu kan? Sering ya? Nah itu sales mobil atau tiba-tiba pinjol misalnya itu. Nah ini kan
berbahaya kalau disalahgunakan kan itu. Nah terus ada kebijakan inklusi digital, itu Digital Maroko 2020 ya. Itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Jadi di Maroko itu ada kebijakan untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat berkaitan dengan pemahaman atau digital tadi yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwa masyarakat pun ketika masyarakat pun harus siap ketika menghadapi perkembangan digital ini. Terus contoh yang terakhir di Estonia ya, ada kebijakan e-government yang menerapkan sistem e-government yang memungkinkan warganya mengakses hampir seluruh layanan pemerintah secara digital, hampir seluruh. Artinya hampir semua layanan digital di masyarakat itu bisa diakses. Bisa apa dengan Indonesia sebenarnya? Kayak seperti rumah sakit misalnya. Rumah sakit itu sudah ada aplikasi. Bahkan di situ kan itu sudah tertera di kelas sekian, bednya ada masih kosong berapa dan segala macam itu kan sudah tertera semua di situ. Terus janjian dengan dokternya namanya siapa, jam berapa, ya kan? Itu basisnya aplikasi, basis sistem, ya. Nah, ini adalah kebijakan digital government di Indonesia, ya kan? Nah, ini teman-teman bisa bisa dibaca juga bahwa di negara kita itu ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi atau e-government. Salah satunya adalah Online Single Submission atau OSS. Ya. OSS ini semua kaitannya dengan perizinan, ya kan? Misal kamu mau bikin usaha, mau bikin CV, mau bikin PT, itu semua tersistem dalam satu, bikin yayasan misalnya itu tersistem dalam satu sistem yang namanya OSS, ya kan. Bahkan kalau di beberapa kampus pun, di kampus-kampus negeri pun sekarang juga sudah menggunakan OSS. Lalu ada layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, lapor misalnya, yang nanti teman-teman bisa melakukan protes gitu kan. Ya walaupun kadang implementasinya kurang masif ya. Gimana? Ada feedbacknya, Pak. Nah, kadang nggak dibalas ya. Iya. Jengkel nggak tuh? Iya. Kalau dibalas sama satu jengkel, berarti dibalas sama pemerintah. Gitu. Nah, terus ada sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4. Terus Simaya, ada Jakarta Smart City. Nah ini Smart City. Di Kabupaten kita pernah ada kebijakan konsorsium smart digital atau smart city, ya kan? Tapi yang namanya smart city itu ya smart, artinya smart itu misal ada e-parking misalnya, iya, di parkir ya sudah nggak ada pinggir jalan, semua sudah ada e-parkingnya. Ya misal berbayar pun orang nggak ada yang nyemprit terus tiba-tiba dia normal gitu, semua sudah punya sistem gitu. Tapi ya mungkin ini masih awal ya, kita harus berpositif thinking berkaitan dengan itu. Perlu ada e-procurement. Nah, e-procurement ini adalah pengadaan barang dan jasa. Semua pengadaan barang dan jasa dari pemerintah itu bisa diakses di e-procurement dan semua bisa mengikuti lelang, ya kan, atau mengerjakan pekerjaan atau proyek-proyek dari pemerintah, tapi terbuka, ya kan, semua bisa dilihat. CV-nya siapa, PT-nya siapa, anggarannya berapa, ya kan? Terus sudah selesai pada tahap apa, ya kan? Hasilnya apa, itu semua ada di e-procurement. Ya. Terus ada sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, yang itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bahkan sistem kepegawaian kita juga sudah online. Oke, baik teman-teman. Tadi yang beberapa hal yang saya sampaikan pada materi kali ini tentang perkembangan digital di dalam terdampaknya dalam kebijakan. Nah, kira-kira dalam materi ini saya mau tanya nih sama teman-teman, apa yang sudah didapatkan kira-kira? Siapa? Silakan Mbak. Boleh berdiri. Oke, dari materi kali ini tentang kebijakan publik ya Pak di era digital. Apa yang kita dapat? Salah satunya yang positif itu di mana kita bisa melihat kebijakan publik yang transparansi Pak. Kayak tadi
tadi mungkin kita bisa melihat bagaimana sih mereka membuat peraturan, perda dan lain-lain, kemudian basis sistemnya bagaimana, pengelolaannya terhadap pelayanan masyarakat bagaimana, kemudian akuntabilitas dari pemerintah atau pejabat pemerintah itu sendiri bagaimana, kemudian juga ada lebih lebih mudah untuk masyarakat itu berpartisipasi, Pak. Namun dari sini saya mendapat beberapa tantangan, Pak, kepada pemerintah. Apakah kualitas informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu sudah baik, sudah bagus, atau masih dalam tanda tanya? Kemudian kita pernah mengalami hacker, ya, betul Pak. Itu kan ada keamanan data kita, Pak, yang dihacker oleh seseorang waktu itu. Dan ini kan menjadi sebuah tantangan yang ternyata pemerintah itu belum bisa menangani itu, Pak. Hacker itu kan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar, Pak, karena kita percaya terhadap pemerintah bahwa ternyata data kita aman melalui digital ini, tapi ternyata keamanan digital di Indonesia sendiri ternyata masih lemah, ya Pak. Kemudian tantangan yang kedua itu ada ini, Pak, apakah pemerintah memang sudah siap untuk sistem yang baik, Pak? Apakah mereka sudah menyiapkan sedemikian rupa sistem itu bisa untuk kita menyampaikan aspirasi, bisa untuk kita ikut berpartisipasi, berkolaborasi, kayak tadi ada e-government ya Pak, implementasi tentang kebijakan dan juga keputusan-keputusan daerah. Tapi yang saya lihat Pak, saat paripurna Dewan itu terkadang tidak ada go publiknya. Ya kan Pak, terkadang kita tuh tidak tahu apa sih keputusan dari Dewan DPR itu, karena kan DPR ada perwakilan rakyat ya Pak, perwakilan dari kita semua. Tapi yang saya lihat Dewan itu sekarang memang sudah menggunakan digital, tapi digunakan hanya untuk kepentingan pribadi Pak. Mohon maaf sekali, karena yang saya lihat di sini kan ini materi untuk kebijakan ya Pak, untuk masyarakat juga untuk berpartisipasi, tapi kenyataannya belum Pak. Mereka hanya menggunakan digital ini sebagai tempat mereka menaikkan wibawa atau elektabilitas mereka sendiri. Itu sih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat bagus sekali ya. Statementnya Mbak April berkaitan dengan mata kuliah ini, karena betul kayak kita masih banyak berkaitan dengan kebijakan digital sekarang seperti tadi hacker ya. Oke, terima kasih teman-teman, tepuk tangan buat teman-teman semua. Diskusinya pada pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang, di pertemuan ke-15 ya. Dan tentu nanti bahan-bahan berkaitan dengan bacaan, modul dan segala macam nanti akan saya serahkan ke teman-teman di salah satu voting. Dan tentu teman-teman harus siap-siap untuk belajar lagi di pertemuan yang akan datang, agar nanti kita diskusinya lebih asik. Ada satu lagi, nanti teman-teman bisa mengakses ya, ada di aplikasi Quizzes ya. Nanti di situ sudah ada soal-soal berkaitan dengan mata kuliah ini. Nanti teman-teman bisa kerjakan ya. Nanti untuk menjadi rekanan saya berkaitan dengan perkembangan pembelajaran atau perkuliahan teman-teman, gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.